Oke, para mahasiswa sekalian, kita sekarang bertemu di dalam mata kuliah tata pentas, yaitu pertemuan 3. Kita akan membahas tentang komposisi pentas. Komposisi pentas. Jadi komposisi pentas tersebut menurut Latif dalam bukunya menjelaskan tentang komposisi pentas adalah penyusunan yang berarti dan artistik atas bahan-bahan perlengkapan pentas. Kemudian perlengkapan-perlengkapan yang dimaksud adalah perlengkapan-perlengkapan yang terlihat secara kasat mata, baik yang bergerak maupun yang statis atau yang diam. Misalnya, penari, perlengkapan yang tidak bergerak seperti artistik ataupun dekorasi-dekorasi lain yang ada di atas panggung, kemudian properti dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian aspek-aspek komposisi panggung. Jadi aspek-aspek komposisi panggung tersebut, yang pertama adalah komposisi harus nampak wajar. Komposisi hendaklah menceritakan sesuatu kisah. Jadi susunan benda-benda yang statis di atas panggung tersebut atau benda-benda yang bergerak di atas panggung tersebut itu hendaklah menceritakan sesuatu kisah, atau benda-benda yang hadir di atas panggung tersebut merupakan sebuah pengungkapan simbol. Jadi benda yang ada di atas panggung atau pentas tersebut, walaupun dia adalah benda statis atau benda-benda mati, dia harus bisa menyampaikan sesuatu atau memunculkan narasi-narasi agar benda-benda tersebut bisa menyampaikan sesuatu kepada para penonton. Jadi benda-benda tersebut akan melahirkan atau memunculkan simbol-simbol dengan kehadirannya di atas panggung tersebut. Misalnya seperti kursi, kita tahu di atas panggung. Ya, kursi yang di atas panggung tersebut harus menyampaikan narasi atau memunculkan simbol. Kursi itu sebagai apa sih? Apakah hanya sebagai tempat duduk, atau menyimbolkan sebuah kekuasaan, atau menyimbolkan sebuah ruang kelas dan segala macamnya. Kemudian komposisi hendaklah menggambarkan sesuatu emosi. Jadi susunan-susunan benda yang ada di atas panggung tersebut atau susunan-susunan elemen-elemen ataupun instrumen-instrumen yang ada di atas panggung tersebut haruslah menggambarkan suatu emosi. Ya, kalau yang namanya emosi sudah pasti sebuah ungkapan. Jadi kalau benda-benda ataupun tata artistik ataupun tata pentas yang ada di atas panggung tersebut tidak memunculkan sebuah emosi, berarti tata panggung yang kita buat tersebut hanya sebagai tampilan aja gitu. Ya, hanya sebagai benda-benda mati yang tidak menyampaikan sesuatu. Kita masih berbicara tentang komposisi hendaklah menggambarkan sesuatu emosi, atau tataan panggung tersebut haruslah menggambarkan suatu emosi atau bisa menyampaikan sesuatu emosi, atau benda-benda mati tersebut mempunyai roh di atas panggung agar dia bisa menyampaikan narasi-narasi tersebut. Misalnya salah satu contoh ini, pohon kering di atas panggung, terus kemudian banyak ranting-rantingnya, dahan dan segala macamnya. Akan tetapi di salah satu ujung dari ranting-ranting tersebut terdapatlah sebuah mawar merah, ya, mawar merah yang segar dan warnanya sangat menggiurkan. Nah, kehadiran pohon kering yang punya ranting-ranting tersebut, terus ada mawar merah di ujung salah satu ranting, itu sudah bisa menggambarkan sebuah emosi gitu. Ya, misalnya kita asumsikan atau kita tafsirkan bahwa masih ada harapan-harapan kehidupan di dalam keterpurukan, di dalam ketertindasan, ataupun di dalam peristiwa yang sangat menyakitkan. Tapi karena ada sentuhan atau aksen dari mawar tersebut, sehingga disitulah ada sebuah simbol. Masih ada kehidupan, masih ada harapan dan segala macamnya. Itu tergantung dari tafsir masing-masing. Kemudian ada hubungan antara penari dengan setting ataupun properti atau dengan tataan panggung. Jadi relasi antara tubuh penari di atas panggung dengan properti ataupun setting ataupun tataan panggung itu harus benar-benar terjadi itu. Harus ada keterhubungan, harus ada sebuah relasi antara tubuh, setting, properti dan tataan panggung lainnya.
Jadi semua yang ada di atas panggung itu menjadi satu kesatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri atau bukan mengungkapkan simbol masing-masing. Semuanya mengerucut semuanya kepada konsep dari si koreografi. Terus kemudian penataan dekorasi panggung. Dekorasi panggung terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu natural background. Natural background yaitu penggunaan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan warna yang netral seperti hitam atau backdrop dan misalnya warna yang terang, misalnya seperti siklorama dan segala macamnya. Nah, itu adalah natural background tadi. Jadi penataan panggung atau dekorasi panggung itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah natural background, kemudian ada decorative scenery. Decorative scenery ini yaitu perlengkapan panggung yang mempergunakan peralatan-peralatan imitasi atau tiruan untuk dapat memberikan suasana atau dapat memunculkan atmosfer di atas panggung. Jadi, decorative scenery ini adalah perlengkapan atau tataan panggung yang imitasi atau tiruan. Misalnya, kita menghadirkan daun-daun atau kembang di atas panggung, tetapi daun-daun atau kembang tersebut bahannya terbuat dari plastik ataupun dari kertas ataupun dari dus dan segala macamnya. Nah, itulah decorative scenery, adalah imitasi atau tiruan atau tata panggung yang berasal dari bahan-bahan imitasi, bukan benda-benda yang sebenarnya. Misalnya seperti kita bikin saung atau pondok-pondokan gitu. Jadi saung atau pondok tersebut dibikin dari bahan styrofoam ya, atau dari bahan karton atau kardus dan segala macam. Nah, itu adalah imitasi atau tiruan. Nah, itulah decorative scenery. Tujuan decorative scenery tersebut ya sudah pasti agar memberikan suasana, agar dapat memunculkan atmosfer di atas panggung sesuai dengan yang diharapkan dengan konsep koreografinya tersebut ya. Yang ketiga ini adalah descriptive scenery, yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan benda-benda asli untuk menghias atau dekorasi panggung agar dapat mewakili suasana. Jadi descriptive scenery ini sangat bertolak belakang dengan decorative scenery ya. Nah, kalau yang decorative scenery itu dari bahan-bahan imitasi atau bahan-bahan tiruan, sementara descriptive scenery ini yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan benda-benda asli. Nah, itulah tataan panggung descriptive scenery, yaitu menghadirkan benda-benda asli. Kalau kita menghadirkan kembang atau bunga, benar-benar kembang atau bunga yang sebenarnya. Kalau kita pengen menghadirkan padi di atas panggung, benar-benar padi yang sebenarnya. Atau misalnya kita mau menghadirkan pohon ataupun semacam rumput di atas panggung, benar-benar pohon dan rumput yang sebenarnya, bukan decorative scenery. Decorative scenery adalah tiruan, semuanya imitasi semua. Tapi yang decorative scenery adalah tataan panggung atau dekorasi panggung itu berasal dari benda-benda asli untuk menciptakan suasana ataupun atmosfer di atas panggung tersebut. Jadi descriptive scenery itu berasal dari benda-benda asli, bukan imitasi. Deskriptif ya, deskriptif, benar-benar seperti aslinya gitu, yang kita wujudkan di atas panggung atau kita tempatkan di dalam penataan panggung. Kemudian ada atmosphere scenery. Atmosphere scenery yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan kombinasi antara deskriptif dan dekoratif. Jadi atmosphere scenery ini penggabungan antara benda-benda asli dengan benda-benda tiruan atau imitasi tersebut. Jadi atmosphere scenery ini adalah kombinasi atau gabungan dari deskriptif scenery dengan dekoratif scenery. Jadi misalnya seperti pohon yang kita contohkan tadi, pohon kering ada ranting-ranting, pohonnya itu adalah pohon benar-benar asli, pohon kering yang asli yang mempunyai ranting-ranting. Akan tetapi kembang atau bunga mawar merah tadi itu terbuat dari bahan plastik atau bahan kertas dan segala macamnya lah gitu. Yang penting bukan dari bunga atau kembang
yang benar-benar asli atau yang sebenarnya, ya. Bunga tiruan atau bunga imitasi, sementara pohonnya adalah pohon yang asli, benar-benar pohon yang asli yang mempunyai ranting-ranting yang kering. Kemudian ada bunga mawar merah di ujung ranting tersebut yang terbuat dari bahan plastik ataupun kertas dan segala macam. Nah, itulah atmosfer skenery, penggabungan antara deskriptif dan dekoratif skenery. Nah, tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan suasana di atas panggung atau untuk menghadirkan atau melahirkan atmosfer di atas panggung sesuai konsep yang diinginkan oleh si koreografer atau koreografi tersebut, sehingga panggung tersebut benar-benar menjadi satu kesatuan dengan tubuh penari, dengan atmosfer yang diciptakan di atas panggung, dengan benda-benda lain atau instrumen-instrumen lain yang ada di atas panggung tersebut. Kemudian ada active background. Active background adalah latar belakang yang aktif atau latar belakang yang bergerak sehingga dapat menopang suasana. Latar belakang yang bergerak tersebut misalnya pada pertunjukan dahulu, latar belakang dari background tersebut bisa diganti-ganti. Misalnya pertamanya adalah suasana tentang desa gitu, ya. Suasana tentang desa, terus di belakang para pemain tersebut ada background tentang suasana desa. Itu bisa dari bentuk lukisan ataupun dari benda-benda yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, terus kemudian bagian kedua, suasana berubah menjadi suasana kota gitu. Maka background yang di belakang atau suasana yang diciptakan tersebut dari benda-benda atau tatanan tersebut berubah menjadi suasana kota. Nah, itulah yang disebut dengan active background. Jadi semuanya itu tidak statis di atas panggung. Tidak statis di atas panggung, bisa berganti-ganti setting ataupun tataan panggung. Jadi kelima tersebut tergantung dari pemilihan si koreografer untuk menyatakan penataan panggungnya di atas panggung mau pilih yang mana. Apakah atmosfer skenery atau deskriptif skenery atau gabungan antara deskriptif skenery dengan dekoratif skenery. Begitu. Semoga teman-teman mahasiswa semua paham. Kita bisa berdiskusi di lain waktu. Terima kasih.